Bunda Haya, Bunda Sari, pemangku hajat pada malam hari ini, yang mulia Romo Kiai Haji Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad, Allah limpahkan berkah dari pangarsa Abah dan seluruh ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Syukur, alhamdulillah, Allah istiqomahkan kita untuk melaksanakan amaliyah mursyid, untuk senantiasa kecintaan kita kepada pangarsa Abah, dan inilah di antara ikatan batin yang senantiasa merupakan bimbingan dari guru agung. Dan di antara bimbingan dari Syekh Mursyid kepada kita melalui kitab Fadhailus Syuhur pangarsa Abah dalam bulan Dzulqa'dah ini, antara lain ain yang terdapat dalam bulan Dzulqa'dah bermakna al-uzlah. Al-uzlah sendiri secara bahasa mempunyai makna mengasingkan diri, mempunyai makna pemencilan, pengucilan atau kesendirian. Dalam istilah al-khuruj minal khalqi ilal khaliq, yaitu pergi meninggalkan makhluk, menjauh dari manusia, dari lingkungan sosial, untuk tujuan menuju fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuan awal dari uzlah itu sendiri? Uzlah atau mengasingkan diri dari keramaian, baik fisik maupun hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang utama dalam uzlah adalah membersihkan hati dari penyakit batin, menjaga diri dari perbuatan dosa, serta mencapai ketenangan jiwa dan kesempurnaan di dalam beribadah. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan, memfokuskan seluruh anggota tubuh, hati, jiwa, akal, karena tidak ada yang mengganggu dirinya untuk melakukan semua itu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu awal dari makna dan tujuan uzlah, sebagaimana uzlah yang dilakukan oleh para nabi, oleh para ulama masa dahulu. Lalu bagaimana uzlah, relevansi uzlah di era modernisasi ini? Bagi kita hanya patuh, hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru agung kita. Bagi kita ikhwan, murid-murid pangarsa Abah, uzlah itu tidak harus seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim di padang pasir. Tidak harus seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi di Gua Hira, di gua selama 350 tahun. Tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah yang melakukan uzlah, tahannus di Gua Hira. Akan tetapi untuk murid-murid pangarsa Abah, kalau ingin melakukan uzlah cukup harus datang
ke tempat manakib. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, itu relevansi dari uzlah di era-era modernisasi ini. Untuk kita yang mau uzlah, ya sobah ke Manggar Saabah. Kalau tidak mampu, belum mampu disobahkan ke Manggar Saabah, ya usahakan melakukan datang ke manakib. Ini merupakan uzlah di era-era modernisasi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagaimana tujuan utama dari melakukan uzlah, sebagaimana uzlahnya Nabiullah Ibrahim, uzlahnya Nabiullah Musa alaihissalam di Turi Sina, demikian pula uzlahnya para ulama. Imam Ghazali sendiri pada puncak akhir karirnya adalah juga beliau melakukan uzlah. Bahkan saat beliau melakukan uzlah di Palestina, di mana beliau banyak melakukan i'tikaf di Masjidil Aqsa. Ternyata di Masjidil Aqsa sendiri banyak kajian, yang kajian di antara kajian-kajian itu justru adalah memakai kitab-kitab rujukannya dari Imam Al-Ghazali. Maka ketika Imam Al-Ghazali mengetahui bahwa di dalam majelis itu, di dalam kajian itu membahas tentang kitab-kitab yang disusun oleh beliau, maka beliau mengasingkan diri, meninggalkan tempat itu dan kepindah tempat yang lebih jauh dari keramaian. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Demikian pula ulama-ulama dahulu di Indonesia, bagaimana kisahnya Sunan Kalijogo, bagaimana kisahnya Sunan Pandanaran yang melakukan uzlah. Sunan Pandanaran itu awalnya dulu merupakan pertama kali penguasa di Semarang. Pertama kali orang yang menjadi adipati di Semarang. Kemudian atas anjuran dari Sunan Kalijogo, beliau untuk meninggalkan, kalau ingin istiqomah, kalau ingin husnul khotimah, kalau ingin mendapatkan ketenangan hidup, tinggalkan kemewahan yang ada saat ini. Maka kemudian beliau meninggalkan Semarang dan kemudian pergi ke daerah Klaten yang kemudian sampai kepada wilayah Bayat. Sampai sekarang beliau makamnya ada di sana. Karena beliau sebagaimanapun seorang kekasih Allah, setelah ada di sana justru kekuatan perjuangan agama juga tetap hidup di sana. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita juga menginginkan agar hati kita itu, karena sebagaimana tujuan utama dari uzlah itu adalah memfokuskan hati jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemudian ketika Manggar Saabah menyampaikan uzlah di era sekarang ini untuk ikhwan akhwat Manggar Saabah tidak sama dengan uzlah pada masa-masa lalu. Meskipun di thariqah lain itu ada khalwat, tetapi untuk Manggar Saabah, untuk kita lebih relevan lagi, lebih baik lagi, yaitu kita rajin manakib, kita rajin sobah kepada apa. Sebagaimana ini juga
yang disampaikan oleh Imam Athaillah, mana fa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha maidana faqrah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati seseorang sebagaimana melakukan uzlah yang mampu merubah cakrawala pikiran. Bagi kita, ikhwan akhwat, maksud daripada uzlah sendiri itu bagaimana merubah mindset, cara berpikir, merubah paradigma hidup dari gebiar kemewahan dunia menuju kepada ketenangan hati, menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, yang bisa merubah cakrawala dalam pikiran kita adalah lingkungan kita. Saat kita berada pada lingkungan orang soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan perkumpulan itu menjadi harapan menjadi orang yang soleh. Sebaliknya, ketika seseorang itu berkumpul dengan orang yang tidak baik, maka perkumpulan orang yang tidak baik itu akan merubah perilaku, sikap, dan cara berpikir seseorang. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti almar'u ala dini khalilihi fal yangdur. Maka orang yang artinya seseorang itu akan terpengaruh agamanya terhadap orang yang teman yang paling dekat dengannya. Maka perhatikan, agama seseorang itu pasti akan terpengaruh oleh orang-orang yang mendekatinya. Oleh karena itu, kita sebagai murid Pangarsa Abah, dalam kondisi yang seperti ini, sebagaimana kemarin disampaikan oleh guru kita, ketika seseorang sudah ditalkin, itu memang yang paling berat harus dipegang adalah sabar. Karena akan diuji terus. Kenapa setelah ditalkin kok begini, setelah begini. Apalagi fitnah-fitnah yang sekarang itu, kalau kita tidak banyak berkumpul dengan orang-orang di manakib ini, cakrawala cara berpikir kita akan goyah. Bagaimana kemudian ketika Pangarsa Abah menyampaikan ini. Coba kalau kemudian kita nggak berpegang, tidak mendekat kepada para kiai yang memang berada di wakil talikin Pangarsa Abah. Pangarsa Abah kalau menyampaikan orang yang melakukan nikah siri itu zina. Itu kan merupakan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menjawab di hadapan masyarakat. Kalau kita tidak melakukan, tidak ikut di dalam manakib, maka kita akan bingung. Tapi ketika kita ikut rutin di dalam manakib, kita kumpul terus bersama kiai, kita ikut kumpul terus bersama wakil targen, insya Allah nggak ada problem. Karena apa yang disampaikan oleh Pangarsa Abah itu semuanya adalah relevan. Itu semuanya adalah juga ada dasarnya. Itu semuanya adalah juga untuk kebaikan, bukan untuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.